Saudara, perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 1 bulan berakhir pada hari ini 4 Juli 2022 dan kembali diperpanjang hingga nanti 1 Agustus mendatang. Dalam sebulan terakhir, kasus COVID-19 meningkat signifikan dengan kasus harian mencapai lebih dari 1.600 kasus. Dalam 3 hari terakhir, penambahan kasus COVID-19 sempat mencapai 2.000 lebih pada 1 Juli lalu. Pada 2 Juli sebanyak 1.794 dan pada 3 Juli di angka 1.614 kasus. Untuk kasus harian per 3 Juli 2022 kemarin, jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia sejak Maret 2020 mencapai 6.093.917 kasus. Selain itu, ada 1.606 pasien yang sembuh, sehingga total kasus sembuh sebanyak 5.920.249 orang. Lalu, ada 4 pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Jumlah total kematian menjadi 156.749 kasus. Kementerian Kesehatan memprediksi kasus COVID-19 akan mencapai puncaknya pada minggu kedua dan ketiga Juli 2022 karena merebaknya subvarian baru Omikron BA4 dan BA5. Puncaknya kira-kira akan tercapai di 18-19 ribu kasus. Jadi kalau saya ditanya sebagai Menteri Kesehatan, saya lihat, kondisinya masih terkontrol. Kita masih di bawah Singapura yang 5.000 dengan penduduk cuma berapa? 5 juta. Atau di bawah negara-negara Eropa yang 50.000, 60.000 sehari. Kita kan masih terkontrol. Ada kenaikan, tapi nggak usah panik, kita tetap waspada. Sementara dalam program Sapa Indonesia Malam, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Chandra Yoga Aditama menyebut, kembali tingginya kasus berdampak pada orang dengan risiko tinggi. Kenaikan kasus tadi, saya setuju sekali dengan Dr. Syahril, memang belum punya dampak pada rumah sakit begitu ya. Tapi kan kalau kenaikan kasus ada 3 dampaknya. Nomor 1, untuk mereka yang risiko tinggi, katakanlah untuk yang Mbak Sofi masih muda belia begitu, tanda kutip, bagus-bagus saja. Tapi kalau buat lansia kayak saya 67 tahun atau barangkali imunokompromis, dampaknya belum tentu sesederhana itu. Itu 1. Yang kedua, untuk yang belum imunisasi. Dan tadi sudah ada data bahwa yang belum booster kan lebih dari 70%. Yang belum vaksinasi kedua saja masih ada sekitar 30%. Jadi dampak pada mereka mesti kita perhitungkan. Belum lagi kalau jumlah penularan makin banyak, maka secara teoritis kemungkinan varian baru kan ada. Jadi saya setuju bahwa jumlah kasus itu memang belum setinggi yang lain sekarang ini, tapi tidak bisa kita nafikan bahwa peningkatan kasus harus ditekan semaksimal mungkin. Semua masyarakat harus waspada. Ada baiknya kembali menggunakan masker, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Begitu ya, Pak Chandra ya? Betul sekali. Chandra Yoga Aditama juga menyebut pandemi masih belum usai. Untuk itu, yang harus dilakukan ialah menggalakkan vaksinasi booster dan kembali memakai masker di luar ruangan untuk perlindungan diri. Pengetatan protokol kesehatan masih diperlukan sebagai bentuk pengendalian laju penyebaran COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.